Puji nama Tuhan, kita kembali bisa berkumpul di rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku.
Allah Tuhan dan Rajaku. Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami muliakan, karena Engkau yang berduduk di atas segala tahta kerajaan, yang memerintah kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau tak henti-hentinya selalu Tuhan ada buat kami Tuhan. Tuhan, Kau selalu ada buat si Osi, Gerha Oikos. Kau Tuhan yang terbesar, termulia, Kau yang agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau senang sekali dipuji-puji Tuhan. Kami saat ini Tuhan, jemaat-Mu Oikos, mempersatukan hati kami Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama ibadah di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya itu adalah isi hati-Mu. Pesan yang harus kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Tuhan urapi hamba-Mu. Kau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kayak WL, singer, pemain musik, dan juga media Tuhan, sound system, juga Aser Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan semua yang dia lakukan boleh hanya fokus padamu Tuhan, hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau urapi mereka Tuhan. Kau perlengkapi mereka sehingga mereka Tuhan, pujian penyembahan ini menjadi harmoni yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pujian ini berkenan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saat ini yang belum bisa hadir tempat ini Tuhan, tidak bisa bergabung di dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau yang akan memberi kesembuhan, Engkau yang memberi kekuatan di dalam saat ini, di dalam sakitnya ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawatnya, memberi kesembuhan yang total sempurna Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu Tuhan, Engkau diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Bagi mereka yang letih lesu, Engkau berikan kekuatan. Bagi yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan melepaskan beban itu. Saat kami menyembah, semua lepas sukacita. Kami sambut ibadah pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara merasakan sukacita tempat ini? Mari bagikan sukacita kepada saudaramu di sebelah kiri dan kanan. Haleluya. Pujian ini mengatakan, jangan biarkan ketakutan dan tawar hati berada dalam hidupmu. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan, securahan kita. Yang merasakan sukacita dari Tuhan, katakan
takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan lawan hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sama-sama tangan di atas kepala. Dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siap untuk masuk ke gerbangnya Tuhan. Amin. Mari masuk ke dalam gerbangnya. Sebab Engkau baik Tuhan, kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita akan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka dengan selalu naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengar bapak-bapaknya saja, kaum laki-laki untuk nyanyikan lagu ini. Mari masuk gerbangnya. Mari sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Kaum wanitanya siap-siap nyanyi bersama. Ya tiuplah sangkakala, Mari kita menari. semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati. Naikkan Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik,
karena anugerahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Oh, Kau baik Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Kau selalu baik bagi kami. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan pujian yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Pujian ini mengatakan bahwa hanya penyertaan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Semua dari hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama
penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Apa Engkau melihat bahwa nyanyian ini bukan hanya keluar dari mulut kami Tuhan. Ini menjadi pengakuan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahwa hanya oleh karena anugerah-Mu, sehingga sampai hari ini kami masih tetap dapat sanggup berdiri Tuhan. Anugerah-Mu yang menyanggupkan kami untuk melewati setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang menyanggupkan kami untuk melewati badai bahkan. Untuk melewati banjir bahkan. Biarlah setiap kami boleh terus menghargai anugerah-Mu ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak menyanyiakan anugerah-Mu, tapi terus memegang, memelihara, menghargai anugerah-Mu ini Tuhan. Supaya setiap kami terus hidup dalam anugerah-Mu. Karena itulah kekuatan bagi kami untuk sanggup menghadapi hari-hari depan kami yang kami tahu tidak mudah. Tapi bersama dengan Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini waktunya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan suara-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya apa yang anak-Mu sampaikan ini nanti dapat dipahami, dimengerti, sehingga akan membawa hidup kekristenan setiap anak-anak-Mu di dalam track yang benar. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom, Bapak Saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kehadiran jemaat sudah mulai pulih. Meskipun masih ada beberapa keluarga yang masih di luar kota, masih ada keperluan keluarga, tetapi puji Tuhan sudah 80% hadir kembali. Baik saudaraku, pagi ini saya akan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Khotbah saya cukup panjang dan lebar saudaraku. Sebelumnya saya tanya, sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama dengan saya? Yang saya sampaikan ini suatu hal yang mendasar sebenarnya. Suatu hal yang mendasar, tapi sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita, saudaraku. Kitab Ibrani menulis begini, hendaklah engkau sangat berhati-hati, memperhatikan dengan hati-hati apa yang telah kamu dengar, supaya kamu tidak terseret oleh arus. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara hari-hari ini perhatikan yang suka nonton atau berselancar di YouTube, melihat tayangan-tayangan rohani di YouTube, mungkin tahu bahwa hari-hari ini dunia kekristenan begitu ramai di YouTube, di podcast. Bukan hanya sekedar ramai, tapi riuh. Ya, di sana pengajaran-pengajaran bertebaran. Orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan saling tuding, saling tuduh, bahkan saling menghakimi, saudaraku. Saya juga agak prihatin juga begitu. Tapi juga ada hamba-hamba Tuhan yang diam saja. Ya. Kenapa? Karena masing-masing mempertahankan pengajarannya, doktrin pengajarannya. Menganggap bahwa doktrin yang diajarkan itulah yang paling benar begitu. Saya berikan contoh gitu ya. Sekarang lagi rame, pengajaran-pengajaran kembali rame. Pengajaran-pengajaran yang saat ini sedang rame yaitu pengajaran Trinitarian, Tritunggal. Ini mesti tahu saudara bahwa gereja kita menganut doktrin Tritunggal ini saudaraku. Doktrin Tritunggal ini adalah mengajarkan begini, bahwa Allah itu Esa, tetapi memiliki 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tetapi 3 pribadi ini satu hakikat begitu. Sehingga dinamakan Tritunggal, 3 di dalam satu di dalamnya ada 3 gitu. GBI, gereja kita ini menganut doktrin ini. Memang tidak mudah untuk dipahami, tidak mudah untuk diterangkan, dan tidak mudah untuk dimengerti dengan detail gitu.
Akhirnya ya ujung-ujungnya ya udah percaya saja dengan iman begitu. Ya. Yang memegang doktrin Tritunggal atau Trinitarian ini menyalahkan doktrin yang megang doktrin yang lain. Misalkan, sekarang juga lagi rame pengajaran monoteisme. Monoteisme yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, gitu. Allah itu esa dan Yesus itu adalah anak Allah yang memiliki pribadi sendiri, sehingga Allah Bapa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda, yang tidak sejajar, yang dimana Allah lebih besar, Bapa lebih besar, dan Yesus ini ada di bawah otoritas Bapa. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Bapa. Itu monoteisme. Ada satu lagi, itu Oneness Pentecostalism. Nah, ini beda lagi, saudaraku. Mereka mengajarkan bahwa Allah itu esa, hanya satu-satunya, only one-nya. Ya. Tetapi Allah yang esa itu mengejawantahkan itu apa namanya? Mengejawantahkan itu, menyatakan dirinya di dalam pribadi yang berbeda, di dalam waktu yang berbeda, begitu. Misalkan, waktu penciptaan Allah itu bertindak menyatakan diri sebagai Bapa. Lalu di dalam karya penyelamatan dia menyatakan diri sebagai Yesus. Lalu di dalam pemulihan pembaharuan hari-hari ini Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Tapi itu adalah Allah yang satu-satunya begitu. Nah, pusing nggak saudaraku? Ini masing-masing mereka mengeklaim bahwa doktrinnya paling benar. Sehingga rame di sana. Rame di YouTube, saudaraku. Ya. Ada satu lagi sebenarnya, ada satu lagi yang lagi viral banget. Nanti akan saya singgung. Jadi begini saudaraku. Untuk kita, jemaat GBI Groho Oikos, saya sampaikan begini. Bapak Ibu Saudara boleh nonton YouTube, boleh mengikuti pengajaran-pengajaran itu untuk menambah wawasan teologi ya. Tetapi saya ingatkan, jangan ikut-ikutan di dalam perdebatan, jangan ikut-ikutan menyesat-nyesatkan, jangan ikut-ikutan menghakimi, ya, jangan ikut-ikutan itu. Cukup kalau emang ya pengen penasaran, ya nonton aja buat nambah pengetahuan. Oh gini. Ya. Yang terpenting buat kita adalah, saudara, kita harus ngerti bahwa sebenarnya doktrin itu adalah formula teologi. Ya. Doktrin itu adalah formula teologi yang disusun oleh beberapa orang menurut keyakinan para penyusun itu, gitu. Yang tiga doktrin tadi manusia yang memformulasikan gitu. Dan tentunya semua didasari dengan firman Tuhan, gitu. Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh, ya. Nah, yang terpenting sekali lagi, yang terpenting bagi kita yang tidak boleh goyah dalam iman kekristenan kita, apapun doktrin yang berseliweran, ya, tapi ada 3 hal yang tidak boleh goyah di dalam iman kekristenan kita, saudaraku. Yang pertama, kita semua percaya, kita ini menyembah Allah Sang Pencipta langit bumi, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Yaitu Allah yang pernah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sudah ada, dan yang akan datang. Allah Alfa dan Omega dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Itulah Allah yang kita sembah. Kalau di luar sana ada yang mengatakan, oh Allah itu enggak pernah bawa
membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu enggak pernah. Nah, kalau ada yang berkata begitu, jangan didebat, jangan dibantah. Artinya Allah yang mereka sembah dengan Allah kita berbeda. Tidak perlu perbantahan, tidak perlu. Ya. Itu yang pertama. Tidak boleh goyah dalam hal ini, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang benar, pencipta langit bumi, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Yang kedua, yang tidak boleh goyah adalah gini, bahwa kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati di kayu salib karena menanggung dosa-dosa manusia. Yang dikuburkan, hari ketiga bangkit, naik ke surga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai satu-satunya pokok keselamatan dan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Yang setuju katakan amin. Ini yang kedua, ini tidak boleh goyah, saudaraku. Kalau di luar sana ada yang mengatakan, oh Yesus itu enggak pernah mati. Pernah dengarkan? Yesus itu enggak pernah mati, karena yang disalib itu bukan Yesus. Itu orang yang disamakan. Sekali lagi, Bapak Ibu, jangan membantah, jangan berdebat. Artinya Yesus versi mereka beda dengan Yesus yang kita sembah. Amin, saudaraku? Enggak perlu. Memang beda. Artinya, oh Yesusmu itu enggak mati toh. Enggak pernah dikuburkan toh. Enggak pernah dibangkitkan dari kematian toh. Oh ya udah, itu adalah Yesusmu. Tapi Yesusku adalah Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga. Yang ketiga, kita mengakui bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk menolong kita orang percaya, supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan seperti Kristus telah hidup. Sehingga membawa kita perubahan demi perubahan hari lepas hari. Ya. Supaya kita nanti diperkenankan, supaya kita hidup seperti Kristus, supaya nanti kita diperkenankan untuk tinggal bersama Yesus, anak Allah itu, selama-lamanya di dalam surga. Amin, saudaraku. Tiga hal ini tidak boleh goyah dalam iman kita. Mau menganut doktrin apapun silahkan, tapi tiga hal ini tidak boleh goyah. Kalau tiga hal ini goyah, terbawa arus, hanyut bawa arus. Ya. Paling tiga hal ini. Nah, sekarang saya masuk ke bahasa saya. Begini, tadi saya singgung bahwa sekarang ini ada sedang viral, saudaraku, di podcast viral, di YouTube viral, di media-media viral. Saudara, ada yang tahu sekarang yang viral kekristenan apa? Nah, itu dia. Itu dia. Ajaran yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya menurut saya itu bukan Kristen. Lebih cocok itu agama progresif. Lebih cocok itu agama progresif. Ini hati-hati ajarannya. Konon ini di Amerika sana digemari oleh anak-anak muda. Digemari oleh anak-anak muda. Dan banyak anak-anak muda dan orang-orang tua yang terseret arus ini. Saudaraku, tertipu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 23, yaitu bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Ini menurut saya, ini bukan Kristen, saudara. Kenapa? Karena ingat, definisi Kristen itu adalah pengikut siapa? Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Orang yang mengikuti Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus sehingga mengikuti setiap perintah-perintahnya. Sehingga hidupnya seperti, hidupnya terus diubah menjadi seperti Kristus. Itu adalah orang Kristen. Kenapa saya katakan ini sebenarnya bukan Kristen, saudara? Saya kasih contoh.
pengajarannya, supaya kita mengerti dan supaya kita tidak terseret arus pengajaran baru ini. Yang diajarkan mereka adalah begini, soal keselamatan. Mereka mengajarkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya, itu dunia itu ya. Banyak jalan menuju Roma, bro. Mau lewat mana aja nanti bisa sampai Roma juga. Demikian juga dalam keselamatan. Banyak jalan menuju surga. Sekarang orang di dunia ini sedang berbondong-bondong dengan berbagai jalan yang nantinya adalah menuju ke surga, katanya begitu. Yang semuanya menuju surga. Dan mereka mengatakan bahwa karena banyak jalan menuju surga, maka Yesus itu adalah salah satu dari jalan ke surga. Wow. Yesus salah satu jalan ke surga. Padahal Yesus sendiri mengatakan Yohanes 14 ayat 6, apa? Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan satu-satunya jalan kepada Bapa di surga itu aku, satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan, yaitu hanya dalam nama Yesus. Dan mereka menyangkal itu. Mereka menyangkal itu. Mereka menyangkal ajaran Kristus, mereka menyangkal perkataan Kristus sendiri. Pertanyaannya, layakkah mereka disebut Kristen? Layak nggak disebut Kristen? Mereka menyangkal ajaran Kristen, menyangkal ajaran Kristus, tidak mempercayai perkataan Kristus. Apakah layak disebut sebagai pengikut Kristus? Halo? Jelas. Tidak, bukan. Mereka menyangkal perkataan Kristus sendiri, kok mengaku pengikut Kristus bagaimana? Ya, hati-hati itu ya, hati-hati. Terus yang kedua, mereka begini, bahwa firman Allah itu, dalam hal firman Allah, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, berdoa bagi muridnya dan juga berdoa untuk kita semua, Tuhan Yesus berkata begini, kuduskanlah mereka, termasuk kita, saudara, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan mengatakan, kuduskanlah para murid-muridku, kuduskanlah orang yang percaya kepadaku dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran, mutlak. Tetapi apa yang diajarkan mereka? Mereka berkata begini, Alkitab itu tidak bisa dijadikan patokan hitam dan putih. Wow. Alkitab itu tidak bisa dijadikan patokan benar atau salah. Kenapa? Karena Alkitab itu ditulis oleh manusia. Isinya bahkan banyak yang bertentangan. Menurut mereka begitu. Menurut mereka begitu. Padahal Alkitab itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk kita memperbaiki kelakuan dan memimpin kita dalam kebenaran. Ya. Mereka meragukan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyangkal pernyataan Tuhan Yesus bahwa Alkitab itu firman Tuhan, itulah tulisan yang diilhamkan Allah, yang isinya adalah kebenaran. Mereka menyangkal, saudaraku. Lah kalau mereka menyangkal apa kata Tuhan Yesus, sekali lagi, apakah mereka layak untuk mengaku sebagai orang Kristen? Tidak, sekali lagi, tidak, saudaraku. Mereka bukan Kristen. Mereka menyangkal kekristenan justru, tapi mereka mengaku sebagai Kristen. Yang menurut saya harusnya namanya agama progresif. Kenapa agama progresif? Karena ajarannya campur-campur dari ajaran mana-mana dicampur aduk, termasuk pikirannya sendiri, saudaraku. Yang ketiga, yang penting-penting aja nih, yang penting gini. Mereka mengajarkan dengan
mencomot ayat Alkitab yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16, hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah ayat utuhnya. Tapi mereka comot hanya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka tidak mungkin Allah yang begitu mengasihi manusia itu menciptakan neraka. Tidak mungkin Allah yang begitu mengasihi manusia itu memasukkan orang yang dikasihnya ke dalam neraka dan menyiksanya. Wow. Dipotong, saudara, dipotong di depan doang. Saudara. Yang belakangnya tadi, yang barang siapa percaya selamat, yang tidak percaya binasa, itu dibuang. Begitu, saudara. Ya, dia mengajarkan, dikatakan begini, Tuhan yang penuh kasih itu mengajarkan supaya kita saling mengasihi, itu inti pengajarannya. Nggak salah ya, nggak salah itu. Tetapi saudara, ketika yang penting didasari kasih, seks bebas, yang penting saling mengasihi. LGBT, oh Tuhan mengasihi LGBT, kawin laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan gak apa-apa, yang penting saling mengasihi. Aduh. Hancur bebeh itu saudaraku. Sekali lagi pertanyaan, apakah itu layak untuk disebut Kristen saudaraku? Tetot lagi. Sekali lagi, hati-hati dengan ajaran ini saudaraku. Karena ajaran ini bagi anak-anak muda, konon di luar negeri sono, itu gemar banget. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mendengar yang mengenakkan telinga. Mereka ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Seharusnya kita orang Kristen adalah kita harus mendengar apa yang harus kita dengar. Yaitu perkataan Tuhan. Amin saudaraku. Ya emang di akhir zaman sudah disebutkan bahwa nanti akan banyak orang-orang mengumpulkan para pembicara-pembicara yang menyenangkan telinganya. Oh asik banget ya. Wah yang penting kita percaya, yang penting kita penuh kasih. Udah apapun yang kita lakukan dengan kasih, sudah. Allah itu penuh kasih kok. Dia tidak akan menyiksa kita. Waduh. Kacau saudaraku, kacau. Nah, supaya kita tidak tertipu dan tidak terbawa arus pengajaran-pengajaran itu dan hanyut saudaraku, maka kita harus mengerti sifat Allah yang kita sembah itu seperti apa sih? Apa benar cuma kasih doang? Apa iya cuma mengasihi doang? Sehingga dia tidak menghukum orang yang bersalah, yang hidupnya sembarangan. Ya, saudara, tolong ditayangkan Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3, nanti dilengkap 7 dan 8. Nahum, ya. Saya baca pelan-pelan saudaraku ya. Ini gambaran sifat Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tuhan itu panjang sabarnya, betul ya. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Ayat 7. Ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, ia mengenal orang yang berlindung kepadanya atau orang yang percaya kepadanya. Ayat 8. Dan ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Perhatian baik-baik. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam kegelapan. Jadi kita melihat bahwa ayat 7 tadi menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin, Tuhan baik saudaraku.
Karena Tuhan baik itu, Tuhan baik kepada orang yang berlindung, yaitu Tuhan baik orang yang berlindung, tadi yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik kepada orang yang percaya kepada Dia. Dikatakan tadi bahwa Ia memberi perlindungan dan pertolongan di waktu banjir. Di waktu banjir Allah menolong untuk apa? Untuk dapat melewatkan banjir itu. Artinya apa? Allah menolong orang-orang yang percaya Dia ketika orang percaya dilanda persoalan, permasalahan, kesulitan hidup. Allah akan menyeberangkan untuk melewati persoalan itu dan membawa keluar dari persoalan itu. Amin, saudaraku. Itu Allah kita. Jadi apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, meskipun itu seperti badai, seperti banjir bandang, jangan pernah mundur. Tetap pegang janji Tuhan, maka tangan Tuhan akan menopangmu, memberikan kamu kekuatan, memberi kita kekuatan untuk melewati banjir itu. Sehingga kita keluar sebagai pemenang oleh karena Allah kita yang hebat itu, yang menolong kita. Lalu ayat 3, Allah itu baik, menolong kita, Dia mengerti. Ayat yang ketiga, Tuhan panjang sabar. Itu ya. Tuhan itu, saya panjangin ya, karena panjang, Tuhan itu panjang sabar. Tetapi, saudara, kita harus mengerti, seberapapun panjangnya itu, ada ukurannya, saudaraku. Panjang itu ada ukurannya, 1 senti, 1 meter, 1 kilo, 10 kilo, 100 kilometer, seberapapun panjangnya, itu ada batas ukurannya. Di situ Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan itu kesabarannya tak terbatas, tidak. Tetapi Tuhan itu panjang sabar. Panjang, sabarnya panjang. Seberapa panjang ukurannya itu? Ada batasnya, saudaraku. Ada batasnya. Ada batas. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu kesabarannya tak terbatas. Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu hidup dengan sembrono. Ya, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu penuh kasih, Dia itu panjang, kesabarannya tak terbatas. Siapa bilang? Allah itu panjang sabar. Maksud iya? Iya, buktinya apa? Buktinya nih, misalkan ada orang-orang yang berkata begini, saudara. Buktinya Allah itu baik, panjang sabar apa? Buktinya, Minggu saya ke gereja, Minggu saya pelayanan, hari-hari lain saya ke dugem, hari-hari lain saya pacaran tanpa batas, hari-hari lain saya, maaf kata, berselingkuh dengan teman-teman kantor. Gak apa-apa tuh, baik-baik aja saya sampai sekarang. Gak terjadi apa-apa sama saya, semuanya oke-oke. Bisnis saya juga nggak jujur-jujur amat, Spanyol, separuh nyolong. Karena kalau enggak, sekarang mah nggak dapat orderan. Semua baik-baik aja, lancar-lancar aja. Berkatnya banyak-banyak aja. Tuh, kan Allah itu baik, sabar. Waduh, kayak ini sudah. Nah, terhadap orang-orang yang berpikir bahwa kesabaran Tuhan itu tak terbatas, saudara. Terhadap orang-orang yang seperti ini, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 2 ayat 4, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kalau saya ulang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kesabarannya? Maukah engkau menganggap sepi kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu, apa saudara? Ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Satu lagi, 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15.
bagian A aja. 2 Petrus 3 ayat 15 bagian A, begini. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk apa, saudara? Beroleh selamat. Artinya apa? Artinya kita mengerti. Kalau ada orang-orang ngaku Kristen, ngaku pelayanan, tapi hidupnya tidak benar, bisnisnya tidak benar, tetapi tidak diapa-apakan oleh Tuhan, sepertinya didiemin, itu kebaikan Tuhan. Tuhan masih sabar untuk menunggu orang itu bertobat. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Yang nggak ngerti malah merasa bangga. Gue hidup dalam dosa tapi baik-baik aja, fine-fine aja. Semuanya berkat mengalir. Mereka nggak ngerti bahwa Tuhan tidak menempeleng kamu itu, karena Tuhan masih sabar memberikan waktu supaya kamu bertobat gitu loh. Begitu saudaraku. Ya. Itu yang terjadi saudaraku. Dan tadi dikatakan gini. Tadi dikatakan di dalam kitab Nahum tadi begini. Nah, orang-orang yang menganggap tadi gini, maukah engkau menganggap remeh kesabaran Tuhan? Ini dalam terjemahan literal ditulis begini. Apakah engkau akan menganggap remeh kesabaran Tuhan? Terus di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari gini, apakah engkau akan memandang enteng kesabaran Tuhan? Dalam terjemahan lama ditulis, apakah engkau akan menghinakan kesabaran Tuhan? Gitu saudaraku. Dan tetap hidup di dalam dosa-dosa itu. Nah, orang-orang yang menganggap enteng, menghinakan kesabaran Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak bertindak atas dia, saudaraku, pada waktunya dia akan menyesal. Kenapa? Kalau orang-orang itu tidak mendengar peringatan Tuhan, kalau orang-orang itu tidak bertobat dari dosa-dosanya, pada suatu hari, Allah akan bertindak tegas kepada mereka. Allah akan bertindak tegas kepada mereka. Dalam Nahum 1 ayat 3 tadi dikatakan begini, bahwa dia tidak sekali-sekali membebaskan orang dari hukuman. Yang ayat 3, lalu di dalam ayat yang ke-8b dikatakan, dia akan menghabisi, melenyapkan, menghalau mereka dalam kegelapan, yaitu membinasakan mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan kita hanyut terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran yang saat ini sedang berseliweran di luar sana. Amin saudaraku ya. Allah itu baik, yes. Allah itu panjang sabar, yes. Tapi jangan lupa, Allah itu juga tegas pada waktunya. Ada contohnya Pak? Ya ada lah. Contohnya apa? Pada zaman Nuh. Allah begitu sabar menunggu orang-orang zamannya Nuh itu. Berapa tahun? 120 tahun. Allah memperingatkan melalui Nuh, orang-orang bertobat, orang-orang bertobat. 120 tahun. Mereka mengejek, mana? Orang nggak ada hujan, nggak ada mendung, masa mau tenggelam, mana? Menghina. Ini orang-orang yang menghina kesabaran Tuhan, merendahkan kesabaran Tuhan. Dan pada waktunya, panjang sabarnya pada titiknya, jebret, tenggelam semua. Ada lagi, terhadap bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Dikeluarkan dari Mesir. Selama berapa tahun saudara di padang gurun? 40 tahun dibimbing, diajari, diingatkan, supaya mendengarkan peringatannya, supaya bertobat, supaya hidup benar di hadapan Tuhan. 40 tahun. Pada titik tertentu. Selesai. Mati semua itu. Umat pilihannya. Umat kesayangannya.
berlaku ketegasannya juga. Demikian juga terhadap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Demikian juga terhadap kita, Saudaraku. Haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi peringatan bagi kita semua. Amin, Saudaraku ya. Kita tidak boleh sembrono. Kalau kita masih, di antara kita ada yang masih hidup di dalam dosa, masih bohong jalan terus, berbuat dosa jalan terus, peringatan-peringatan Tuhan dicuekin, tidak pernah berubah hidupnya. Berhati-hatilah. Mari kita bertobat, kita berubah. Supaya ketika batas kesabaran Allah itu pada titiknya, kita didapati sebagai orang-orang yang mendengarkan, sebagai orang-orang yang menuruti nasihatnya, sehingga kita menjadi orang yang dikenan oleh Dia. Amin, saudaraku ya. Dan bagi keluarga Kristus, bagi jemaat Geraha Oikos, mari kita bersama-sama terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui baca firman dalam gadgetmu itu loh, dibaca tiap hari supaya pengenalan akan Tuhan kita bertambah-tambah, bertumbuh. Lalu kita juga terus bertumbuh di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan hanya kita bertambah pengetahuannya, tapi tidak bertambah ketaatan kita. Bantek. Dan yang ketiga, kita terus bertumbuh dalam ketaatan dan sehingga hidup kita mengalami suatu perubahan menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Nama Tuhan dipermuliakan dan pada waktunya titik tadi saya katakan pada titiknya jebret selesai, maka kita menjadi orang-orang yang diakui sebagai miliknya dan kita diperkenankan, kita dipelihara dari sekarang bahkan sampai kepada masa kekekalan yang akan datang. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang sangat dasar banget. Tapi kadang-kadang tanpa kami sadari, kami melupakan hal itu. Ampuni kami Bapakku, kalau selama ini mungkin kami menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang menganggap bahwa kesabaran-Mu itu tak terbatas, sehingga mengabaikan teguran-teguran-Mu melalui firman-Mu, melalui khotbah-khotbah hamba-hamba-Mu. Seringkali teguran-teguran itu kami tanggapi dengan salah. Bahkan kami marah ketika ditegur, kami tersinggung, padahal itu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami, supaya semakin hari kami semakin hidup taat di hadapan-Mu Tuhan. Ajar setiap kami, beri kami terus kerendahan hati, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami meresponinya dengan benar. Berkata, yes, ya Tuhan, saya mau berubah. Ya Tuhan, ampuni dalam hal ini saya salah. Saya akan memperbaikinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, GBI Geraha Oikos ini Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Kau kasih, mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan hal ini juga oleh karena Engkau tidak mau kehilangan kami semua Tuhan Yesus. Tapi Engkau menghendaki supaya setiap kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Kami terus bergantung kepada Engkau, kami terus percaya kepada Engkau, bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Dan bahkan seluruh hidup kami persembahkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami dan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Joko atas pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati kita semua, amin.
Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya mengundang Ibu Sandy untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan yang menegur kami, mengajar kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Terus Tuhan, setiap hari Engkau ingatkan kami agar kami dalam setiap keseharian kami mengingat akan Engkau dan kami mengetahui bahwa Engkau selalu ada untuk kami dan kami mau menyenangkan hati-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini dapat Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan dan juga usaha apapun yang mereka lakukan. Kami siap memberi dengan sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Ada beberapa pengumuman saya akan menyampaikan. Ada pertemuan dari Oikos Agape dan gabungan Oikos Agape dan Oikos El Shaddai akan dilaksanakan komsel di ruang ibadah. Apakah ada pengumuman berikutnya dari sekretariat? Bapak Ibu, silakan ditampilkan video. Seluruh jemaat GBI Gera Oikos mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita berulang tahun di bulan April ini. Bisa maju ke depan. Bisa dari awal. Dari awal. Yang berulang tahun di bulan April bisa maju ke depan. Saya mengundang Erna Natalia, Andrew, William bisa maju ke depan, Ronald Erwin, Naomi Mikaela bisa maju ke depan, Ibu Maria Diana bisa maju ke depan, Bapak Yudi, mana Bapak Yudi? Oke. Bapak Theo bisa maju ke depan. Brian, silakan Brian. Bapak Aryawan, silakan. Popo bisa maju ke depan. Benny, Bapak Benny. Kita mau merayakan ulang tahun saudara-saudara kita bersama-sama. Bisa dibantu, dinyalakan lilinnya. Kita rayakan ulang
ulang tahun saudara kita bersama-sama pada minggu pagi hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pada kehidupan ketiga, tiup lilin sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada ibadah minggu pagi hari ini. Saya persilakan bisa bangkit berdiri bersama. Yang baru pertama kali hadir ada Bapak Anton, Ibu Mira, ada Ibu Nova, ada Saudara Imin, dan Saudari Yemima. Tuhan memberkati, selamat datang di GBI Geraha Oikos. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, kita di sini keluarga besar, keluarga Kristus, keluarga rohani bersama-sama. Bapak Ibu, pengumuman selanjutnya, gereja ingin menginformasikan kepada jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa acara 17 Agustus, kita akan ada acara 17 Agustus, kemudian ada acara kita selanjutnya ada ulang tahun gereja, dan kita ada acara retret untuk tahun depan. Untuk 17 Agustus Bapak Ibu, 17 Agustus nanti akan dipimpin oleh Saudara Jovandi. Bapak Ibu kalau diminta tolong nanti acara 17-an, Jovandi nanti akan minta tolong Bapak Ibu untuk bantu acara 17-an. Thank you Jovandi. Kemudian Bapak Ibu ulang tahun gereja kita di bulan November nanti akan dipimpin oleh Saudara Aryawan, Wawan, dan Ibu Rensi. Silakan berdiri. Mohon Bapak Ibu dapat mendukung, Bapak Ibu bisa membantu supaya acara ulang tahun gereja kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin nanti akan diminta bantu beres-beres, bikin acara dan sebagainya, dekorasi dan sebagainya. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membantu acara ulang tahun gereja kita di bulan November nanti. Kemudian acara kita yang kemarin katanya minta lagi retret 2025 nanti kita akan adakan di bulan April 18, 19, 20 April 2025. Jadi Bapak Ibu yang mau cuti, yang mau buat jadwal sudah bisa di jauh-jauh hari diajukan. Tahun depan pokoknya saya mau retret, saya minta cuti dulu. Jadi kalau cutinya masih jauh-jauh hari kan kemungkinan bisa dapat cutinya. Kemudian retret kita pada tahun depan akan dipimpin oleh Saudara Niko dan Ibu Tanti. Silakan maju, silakan berdiri. Bapak Ibu, mohon didukung supaya kita semua bisa bersukacita retret bersama-sama. Semangat ya. Bapak Ibu, yang terakhir, sesudah ibadah ada bazar sembako murah, ada beras, ada minyak, ada Indomie. Yang tentu harganya lebih murah dari toko sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Yang sebelah merah, sebelah biru, ini pasti lebih murah. Menurut panitia ini jaminan harga termurah, kalau ada yang lebih murah nanti diganti 2 kali lipat. Oke, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, saya undang kita semua bangkit berdiri.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur pada minggu pagi hari ini kami berkumpul bersama saudara-saudara kami, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, bersekutu bersama-sama mendengar pesan Tuhan bagi kami semua. Pada akhir ibadah ini kami mau bersatu hati, seluruh jemaat GBI Geraha Oikos mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan April ini. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan. Tuhan takkan pernah tinggalkan. Tuhan buat mereka berhasil. Buat mereka terus menjadi terang dimanapun mereka berada. Menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami bersama-sama berdoa bagi anak-anak-Mu yang Tuhan hantarkan beribadah pertama kali di tempat ini. Yang berdoa bagi Bapak Anton, Ibu Mira. Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjagai keluarga ini Tuhan pelihara. Berdoa bagi Ibu Nova. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Tuhan melindungi dimanapun dia berada. Tangan Tuhan takkan pernah meninggalkan apa yang Ibu Nova kerjakan. Berdoa bagi saudari Imin. Tuhan memberkati dia. Pekerjaan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan lindungi dimanapun dia berada. Berdoa bagi saudari Yemima. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, memberikan masa depan penuh dengan harapan. Berdoa juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa, mendukung saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan melayani kami pada acara 17 Agustus nanti bagi saudara Giovanni. Kami memberkati, Tuhan memberikan hikmat, memberikan marifat sehingga boleh memimpin setiap acara dengan baik. Kami berdoa bagi saudara Wawan dan Ibu Rensi. Tuhan memberkati mereka, menjagai mereka. Berkat Tuhan turun atas mereka, memberikan kesehatan sehingga dapat memimpin, melayani setiap kami dengan baik. Kami berdoa bagi saudara Niko, Bapak Niko dan Ibu Tanti. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka sehingga dapat memimpin acara dengan baik, buat berhasil apa yang dikerjakan. Tuhan campur tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah berakhir, telah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat takkan pernah habis dari Allah Bapa. Kasih karunia ada sepanjang hidupmu dari Yesus Kristus. Penyertaan, bimbingan, tuntunan, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.